Kekuatan di balik pintu. Bab 3, Judul, Dunia Lain. Bagian 1. Sudah 1 minggu, aku menyadari lagi kalau title dan skillku mempunyai efek yang menggelikan, khususnya title, Otherworlder, dan Person Who Visited a Different World for the First Time yang aku dapatkan saat pertama kali mengunjungi dunia baru. Pertama-tama berkat gelar dunia lain, aku bisa naik level dengan mudah, dan itu berlaku untuk semua level, bahkan tingkat keterampilan meningkat dengan cepat. Menurutku, aku tidak bisa memastikannya karena aku tidak tahu bagaimana perbandingannya dengan orang lain. Meski begitu, gelar orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya, bahkan lebih gila lagi. Aku sudah mengira itu luar biasa ketika aku pertama kali membaca efeknya, tapi semakin tinggi levelku, semakin aku menyadari betapa menakjubkannya itu. Bagaimanapun, dalam hal perolehan PB per level, perbedaan antara aku dan penduduk normal di dunia itu adalah 10 kali lipat, dan bahkan bagi penduduk bumi lain yang mungkin berkunjung, itu adalah 5 kali lipat. Itu saja sudah menggelikan. Aku memang menjadi lebih kuat karena rumah dan senjata orang suci itu, tapi aku merasa yakin bahwa gelar ini memberiku sesuatu yang lebih penting. Judulnya luar biasa, tapi skillnya sendiri sebenarnya efektif di duniaku, dan itu cukup membantu. Misalnya, keterampilan penilaian membuat aku dengan mudah memperoleh informasi tentang segala hal, seperti mencari sayuran segar di supermarket, dan keterampilan pemahaman bahasa memungkinkan aku membaca, menulis, dan bahkan berbicara dalam berbagai bahasa asing. Aku bersungguh-sungguh ketika aku mengatakan aku sangat berterima kasih untuk itu. Gelar dan skill memang mempunyai pengaruh yang paling besar, namun salah satu hal lain yang terjadi adalah terkait dengan bahan makanan yang dibudidayakan di lapangan. Aku sudah makan makanan yang meningkatkan statistikku, tetapi segera setelah aku mencapai level tertentu, statistik aku berhenti naik. Mungkin ada batasan seberapa besar mereka dapat meningkatkan statistikku. Sejujurnya, sejak awal terasa aneh bahwa makan akan membuatku lebih kuat, jadi aku tidak merasa bersalah karenanya. Meskipun itu tidak meningkatkan statistikku, rasanya tetap enak seperti biasanya. Oh, aku juga mencoba Hell Slime Jelly, dan itu benar-benar jeli kopi. Yup, itu enak juga. Selain itu, aku juga mulai menguji berbagai hal dengan tubuhku. Sambil mengacu pada buku dari toko buku bekas, aku mulai mengayunkan senjata dengan benar, dan karena seni bela diri sejati menjadi level 2 sebelum aku menyadarinya, aku menemukan bahwa level keterampilan akan meningkat dari tindakan aku bahkan jika aku tidak membunuh seekor monster. Saat kupikir ini juga berkat gelar dunia lain, itu memberiku pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan gelar ini. Pada level 2, seni bela diri sejati, aku tidak merasakan perubahan besar dibandingkan level 1, tapi aku merasa penanganan senjataku menjadi sedikit lebih tajam. Tapi itu hanya perasaan. Ketika aku mulai menyadari semakin banyak hal seperti ini, aku sebenarnya mulai merasa cukup tertekan. Awal tahun ajaran berikutnya sudah dekat. Jika aku menjadi siswa SMA, itu berarti lingkunganku akan berubah juga. Aku tidak punya pilihan, itu hanya akan membuat aku cemas. Tidak, aku sebenarnya bersemangat dengan kehidupan baruku di saat aku biasanya merasa cemas, tapi aku tidak memiliki keberanian untuk melakukan debut SMA di sekolah menengah di mana aku sudah mengenal semua orang sejak SMP. Jika aku melakukannya, intimidasi hanya akan menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Kuharap aku bisa menjelajahi dunia lain mulai sekarang, tapi aku tidak bisa mengatakan itu. Aku tidak menginginkannya. Meskipun aku bilang aku tidak menginginkannya, aku tetap harus pergi ke sekolah. Aku berharap aku bisa menjadi orang yang tidak berguna, tapi itu akan mengakhiri hidupku sepenuhnya. Ketika aku memikirkannya seperti itu, aku tidak bisa tidak pergi ke sekolah. Jadi, aku pergi mengunjungi toko yang menjual seragam untuk mengganti seragam aku yang sudah tidak muat lagi. Bukan hal yang aneh untuk datang membeli seragam pada saat seperti ini karena tahun ajaran baru akan segera dimulai, tapi orang-orang di toko yang menjual seragam menatapku. Aku tidak membiarkan lalatku terbuka kan? Nah, karena memberanikan diri untuk berbelanja, aku beruntung hanya ada sedikit orang, jadi aku tidak melihat siapapun yang aku kenal. Itu bagus. Bagaimanapun, hari ini aku bertekad untuk menjelajahi lingkungan sekitar rumah di dunia lain. Menakutkan memikirkan masih banyak hal seperti Bloody Ogress dan Hell Slime, tapi lebih dari itu, rasa penasaran telah mengalahkan rasa takutku. Aku tidak akan pernah keluar sebelumnya, tetapi setelah aku naik level, aku tidak yakin mengapa, bahkan aku percaya diri, tetapi aku masih memiliki rasa petualangan untuk bertindak sesuai dengan rasa ingin tahuku. Ini mungkin berbahaya dari sudut pandang orang lain, tapi sejujurnya aku senang dengan perubahan ini.
Itu membantu aku berpikir positif. Ini mungkin ceroboh, tapi ayo pergi. Aku dilengkapi dengan perlengkapan seri iblis perang berdarah, termasuk pelindung tubuh iblis perang darah dan sarung tangan iblis perang berdarah, serta pakaian peninggalan orang suci. Saat aku mengujinya, hasilnya sempurna untuk tubuhku. Hal ini akan menjamin adanya pertahanan. Ngomong-ngomong, saat aku memakainya untuk pertama kalinya, kegembiraanku meningkat pesat. Itu sangat keren. Yah, bagaimanapun juga, aku laki-laki, jadi mau bagaimana lagi? Karena itu sangat keren. Dan untuk berjaga-jaga, tentu saja, aku juga akan membawa ramuan penyembuhan lengkap. Ini berarti aku akan baik-baik saja kecuali aku terbunuh seketika. Yah, aku mungkin terlalu optimis. Aku menarik napas dalam-dalam saat mendekati pintu masuk pagar yang menandai perbatasan antara taman tempat aku membunuh 2 monster sebelumnya dan bagian luarnya. Senjata, memeriksa. Baju zirah, memeriksa. Rumput pemulihan, memeriksa. Baiklah. Ketika aku memutuskan untuk melakukannya, aku mengambil langkah keluar dengan kaki gemetar. Selangkah demi selangkah, aku keluar dari tanahku. Kemudian, aku berhasil keluar sepenuhnya. Pemandangan di luar seharusnya sama seperti saat aku melihatnya dari dalam pagar, namun terlihat lebih berwarna di mataku dan aku tertegun beberapa saat. Saat aku perlahan mulai merasakannya, aku mulai berjalan dengan langkah tertentu. Bahkan jika aku mengatakan untuk menjelajahi lingkungan sekitar kali ini, aku tidak memiliki keberanian untuk pergi terlalu jauh, jadi aku hanya akan menjelajah pada jarak di mana aku masih dapat melihat rumahnya. Suatu hari nanti, aku akan pergi lebih jauh sambil mempertimbangkan rumah sebagai tandanya. Aku memegang tombak absolut sebagai senjataku dan melanjutkan sambil memperhatikan sekelilingku. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pepohonan di hutan dari dekat, tetapi semuanya memiliki dedaunan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada banyak bunga di tengah warna pelangi yang tampak beracun, dan bahkan bunga yang memancarkan cahaya pucat. Melihat ini benar-benar menunjukkan fakta bahwa ini adalah dunia yang berbeda. Saat aku sedang menikmati pemandangan yang menakjubkan, tiba-tiba aku merasakan kehadiran makhluk-makhluk. Skill deteksi kehadiran pasti berhasil. Sambil mengatur nafasku, aku mengikuti keberadaan makhluk itu dan melihatnya. Itu adalah makhluk seperti anak kecil dengan kulit hijau, mengenakan baju besi lusuh, dengan mata yang tajam, hidung bengkok, dan beberapa taring yang sangat tajam berjejer di mulutnya. Sebenarnya, Bloody Ogre lebih mengerikan dari ini. Meskipun tidak diperhatikan oleh makhluk itu, aku mencoba mengaktifkan Elite Goblin. Tingkat 120. Sihir 100. Serangan 1500. Pertahanan 1000. Kelincahan 1500. Intelijen 100. Keberuntungan 100. Entah bagaimana aku sudah menduga itu adalah goblin. Tapi itu bukanlah goblin biasa, itu adalah goblin elit. Aku kira itu adalah goblin kelas atas. Sangat patut ditiru. Lagi pula, bagaimana aku harus mengatakannya? Aku tahu aku berada di atasnya dalam hal statistik, tapi apakah goblin ini benar-benar musuh? Mungkin di dunia ini para goblin dan manusia berada dalam hubungan simbiosis. Jika itu masalahnya, akulah yang harus disalahkan jika aku melancarkan serangan terlebih dahulu ke sini. Ogre berdarah dan slime neraka adalah orang pertama yang menunjukkan niat membunuh mereka padaku, dan yang terpenting, mereka mencoba masuk ke halaman rumahku, jadi mudah untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh. Kali ini, aku tidak begitu tahu. Bloody Ogre adalah musuh, dan sejujurnya, aku merasa goblin mungkin juga musuh, tapi mari berhati-hati di sini. Aku ingin menghindari masalah dan konflik yang tidak perlu jika aku bisa, jadi aku diam-diam mencoba melarikan diri. Krak. Lalu aku menginjak dahan pohon di bawah kakiku dan mengeluarkan suara. Saat aku dengan takut-takut menoleh untuk melihat kembali ke arah goblin. Oh keren, mata kami bertemu. Keheningan berlanjut. Aku tidak tahan untuk berbicara dengannya sambil tersenyum dan bersikap seramah mungkin. Hai, itu mengoceh dengan suara yang tidak jelas ke arahku. Benar. Tentu saja, elit goblin menyerbu masuk, menghunus pedang lusuh. Sebelumnya, aku akan terjatuh, tapi sekarang aku bisa melihat pergerakan elit goblin dari dekat dan berhasil menghindarinya dengan banyak ruang. Goblin elit terlihat sedikit terkejut dengan gerakan menghindarku, nada celotehnya mencerminkan keadaan emosinya, tapi dia segera menyerang lagi untuk membunuhku. Sekarang aku mengerti bahwa goblin itu, seperti yang kuduga, adalah musuh. Jika aku tahu itu adalah musuh, aku tidak akan salah meskipun aku membunuhnya,
Jadi ketika aku mengacungkan tombak absolut, aku teringat isi buku yang kubeli. Sebenarnya tidak disebutkan cara memegang tombak. Pada saat itu, aku bertanya-tanya apakah aku telah melakukan kesalahan dalam mendapatkan buku itu. Tetapi ketika aku terus membaca, tujuan dari buku tersebut tampaknya adalah agar pembaca dapat mengatur postur tubuhnya sehingga kamu dapat bergerak dengan lebih mudah, dengan tips seperti berhati-hati saat mendorongnya keluar sambil memutar saat kamu mendorong. Itulah hal yang tertulis di sana. Ya, kamu bisa meringkasnya sebagai memutarnya sambil mendorongnya, jadi dalam hal ini, aku menghargainya sebagai seorang pemula. Saat aku melihat dengan tenang ke arah Goblin Elite yang menyerang, aku dapat segera melihat bahwa Goblin Elite sedang mengayunkan pedangnya dari satu sisi. Dengan kata lain, kepala dan tubuh bagian bawah penuh celah. Tanpa mengabaikannya, aku tetap tenang, menggunakan panjang jangkauan tombak, memutarnya tidak hanya dengan tanganku tetapi juga dengan seluruh tubuhku. Kemudian, angin spiral melingkari tombak absolut dan menusuk dahi elit Goblin tepat seperti yang diharapkan. Ia berhasil mendengus kaget. Meskipun aku hanya menusuk dahi elit Goblin, angin spiral yang melilit tombak itu terlalu kuat dan meledakkan kepala elit Goblin. Saat aku menarik tombaknya kembali, kepala Goblin elit sudah menghilang. Saat tubuhnya terhuyung beberapa langkah di tempat, ia menyemprotkan darah dalam jumlah besar sebelum akhirnya menghilang menjadi partikel cahaya. Fiuh. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan sensasi mencabut nyawa melalui tombak langsung di tanganku. Tapi anehnya, pikiranku tenang. Faktanya, itu adalah pemandangan menyedihkan yang membuatku ingin mengosongkan isi perutku ke tanah, tapi aku baik-baik saja. Tentu saja, masih ada perasaan bahwa aku telah mengambil nyawa, jadi aku memahami pentingnya hal itu, tetapi naluri aku mengatakan bahwa jika aku tidak membunuhnya, aku sendiri yang akan bunuh diri, jadi aku merasa bahwa pikiranku dan tubuh telah beradaptasi secara alami. Tetesannya adalah batu ajaib peringkat D, taring iblis tingkat tinggi, dan kulit iblis tingkat tinggi, ya? Sejujurnya, kulitnya menjijikkan, dan seperti yang diduga, aku tidak menggunakannya, jadi aku melemparkan semuanya ke dalam item box. Kalau dipikir-pikir ini pertama kalinya aku bergerak dengan armor, tapi pergerakanku tidak terhalang sama sekali. Aku pribadi menyukainya, itu baju besi yang bagus. Awalnya aku ingin menghindari pertarungan, tapi mengingat aku bisa memeriksa beberapa hal seperti ini, dalam artian mungkin lebih baik bertarung dengan sesuatu. Heun, sepertinya levelku tidak naik. Aku tidak naik level, tapi baguslah aku bisa melatih gerakan dari buku itu melawan monster. Menggerakkan tubuhku di taman tidak masalah, tapi pertarungan sebenarnya adalah cerita yang berbeda. Terlepas dari isinya, aku senang buku itu bisa dibeli dengan baik. Itu adalah dunia yang berbeda dan lawannya adalah monster. Namun seni bela diri bumi masih dapat digunakan dengan baik bahkan di sana, jadi aku berharap dapat mempertahankan momentum positif itu. Baiklah, haruskah aku terus menjelajah? Karena level antara aku dan musuh sudah dekat, tidak ada peningkatan level, tapi aku mendapatkan kembali pikiranku dan melanjutkan pencarian untuk memeriksa sekeliling. Bab 3, Bagian 2. Hahaha, seorang gadis berlari dengan putus asa melewati hutan. Namun, gaun putih pucat yang dikenakan gadis itu, yang dianggap berkualitas bagus oleh siapapun, tidak cocok untuk lari. Tak hanya itu, rambut pirang indah yang terlihat terekstraksi dari sinar matahari menjadi kotor saat berlari, dan kini kehilangan kilaunya. Beberapa orang yang menyembunyikan wajah mereka di balik tudung mengejar gadis seperti itu. Gadis itu berlari tanpa alas kaki di hutan dengan pijakan yang buruk. Namun, ia tersandung akar pohon karena pakaiannya yang tidak cocok untuk berlari dan lingkungan hutan. Kelompok misterius itu tidak bisa melewatkan kesempatan itu dan segera mengepung gadis itu. Gadis itu menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tapi dia menajamkan mata gioknya dan menatap ke arah kelompok itu. Kamu orang, tahukah kamu dengan siapa kamu mengejar? Aku adalah putri pertama kerajaan Alceria. Kelompok misterius itu bertukar pandang pada sikap bullis gadis itu sambil mencibir. Hahaha, kami tahu itu, Lexia von Alceria. Lalu mengapa? Mengapa kamu mengatakannya? Mengatakan hal yang konyol. Adapun alasan apa kamu diserang? Haruskah aku membuatmu mengingat dengan tubuhmu? Itu. Gadis itu, Lexia kehilangan kata-kata atas apa yang dikatakan si penyerang. Kamu adalah penghalang, kamu tahu. Dasar darah campuran yang kotor. Darahku tidak kotor. Jangan bicara balik. Kia. Salah satu orang misterius secara ajaib menciptakan segumpal tanah dan menembakkannya ke arahnya, yang dengan tegas menarik.
Lexia langsung berguling ke tanah, tapi kekuatan sihirnya tampaknya tinggi, dan dampaknya menyebabkan kerusakan lebih dari yang diperkirakan. Berhentilah mengulur waktu, akan lebih baik jika kamu mati dengan patuh sejak awal. Pengawalmu juga menyedihkan kan? Karena mengawalmu, mereka diserang oleh kami. Mereka sangat ingin membiarkanmu melarikan diri, tapi bukankah para ksatria itu sudah mati sekarang? Kelompok misterius itu melontarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada Lexia yang sedang berjongkok kesakitan. Lexia adalah putri pertama, tapi dia adalah anak yang lahir antara raja saat ini dan Selir, seorang budak. Lebih tepatnya, ibunya bukanlah manusia. Dia adalah seorang High Elf yang memiliki penampilan lebih baik di antara penampilan luar biasa dari seorang elf. Raja jatuh cinta pada pandangan pertama dengan budak High Elf dan mencintainya sebagai Selir, dan tak lama kemudian, Lexia lahir. Namun, tak lama setelah Lexia melahirkan, ibunya meninggal. Raja sangat sedih dan membesarkan Lexia dengan perhatian yang layak. Namun suatu hari, sebuah insiden terjadi. High Elf yang awalnya memiliki sihir tinggi dan Lexia bahkan sebagai half manusia mewarisi penampilan dan sihir mereka yang luar biasa, dan suatu hari kekuatan sihirnya menjadi tidak terkendali. Akibatnya, pangeran pertama yang berada di dekatnya terluka parah. Untungnya, tidak ada efek samping yang tersisa, dan dia telah sembuh total, tapi Lexia diasingkan oleh ratu, ibu dari pangeran pertama, dan para bangsawan yang berada di faksi pangeran pertama. Karena asal-usul kelahirannya, dia telah menjadi sasaran berbagai jenis pelecehan di belakang punggung raja. Dia berterima kasih kepada ibunya karena telah melahirkannya, dan dia tidak memiliki dendam terhadap ayahnya. Namun, lingkungan sekitar menyerang Lexia tanpa ampun. Bahkan jika dia berasal dari keluarga kerajaan, itu akan menjadi kemalangan tergantung pada keadaan. Lexia telah mati-matian hidup sebelum kenyataan yang tidak dapat dihindari, tetapi sekarang dia akan dibunuh seperti ini. Dia mengingat kembali kehidupannya dan air mata jatuh tanpa sadar. Jika dia menjalani kehidupan yang lebih normal, ya, dia telah memikirkannya. Sekarang, sungguh konyol jika kita berbincang-bincang dan diserang oleh monster. Cepat matilah. Lexia hanya bisa terisak, meredam suaranya dalam situasi yang sangat menyedihkan dan tidak berdaya ini. Salah satu orang dari kelompok misterius itu mencoba menembakkan sihirnya tanpa ampun ke arah Lexia, tapi pada saat itu, apa? Jenderal Goblin? Tiba-tiba, monster menyerang kelompok misterius tersebut. Dengan kulit coklat tua dan mata emas seperti reptil. Otot yang menonjol, dengan tinggi setinggi pria dewasa, dan mengenakan armor berkualitas bagus di tubuhnya yang mengeluarkan aura yang sangat mengintimidasi. Menghembuskan nafas sengau dari hidung bengkoknya yang besar, lalu melepaskan ayunan kuat dari pedang raksasanya yang setinggi dirinya. Pukulannya sangat dahsyat, dan kelompok misterius yang mencoba melepaskan sihir mereka pada Jenderal Goblin berubah menjadi segumpal daging di depan pedang raksasanya. Kelompok misterius itu berteriak dengan sedih. Mereka yang hendak membunuh Lexia terbunuh dalam sekejap. Ekspresi Lexia diwarnai ketakutan karena fakta itu, dan dia mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan kakinya. Meskipun dia tidak bisa bergerak, Jenderal Goblin telah memusnahkan kelompok misterius itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Sejumlah besar darah dan potongan daging tersebar di seluruh area, dan Jenderal Goblin berlumuran darah. Itu adalah wujud mutlak yang tidak dapat disangkal. Sebelumnya, tubuh Lexia sudah melepaskan keinginan untuk hidup meski niatnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, tubuhnya tidak mau mendengarkan sama sekali. Setelah selesai membantai kelompok misterius itu, Jenderal Goblin mengalihkan pandangannya ke Lexia, yang diwarnai ketakutan dan keputusasaan. Dia tertembak oleh tatapan tajam, dan akhirnya, bahkan keinginannya untuk hidup pun hilang. Jenderal Goblin dengan tenang mendekati Lexia yang tertegun. Dan ketika ia tiba di depan Lexia, ia mengangkat pedang raksasanya. Jenderal Goblin meraung. Dia akan mati di sini tanpa penderitaan apapun. Dengan pikiran suram tentang kematian, dia menyaksikan pedang yang membantai kelompok misterius itu. Suos, boom. Tiba-tiba, sesuatu terbang menuju Jenderal Goblin. Namun, Jenderal Goblin merasakannya tepat sebelum benda terbang itu bertabrakan, dan mencegahnya dengan pedang raksasa yang telah diayunkan sebelumnya. Namun itu bukan satu-satunya serangan. Dampak selanjutnya menghantam pedang raksasa yang menghalangi benda terbang tersebut. Dampaknya sangat besar, dan bahkan Jenderal Goblin yang memiliki tubuh kuat tidak dapat menahannya dan terpesona. Jenderal Goblin mengalihkan pandangannya yang dipenuhi amarah kepada penyusup baru itu saat dia mendapatkan kembali posturnya.
Jenderal Goblin menangis dengan marah. Dan ketika Lexia mengalihkan pandangannya ke arah yang sama dengan Jenderal Goblin. "Apa kamu baik-baik saja?" Dia menemukan seorang pemuda anggun bergegas mendekat, dengan rambut hitam mengkilat dan mata yang mengingatkan pada langit malam, yang entah bagaimana memunculkan suasana negara asing. Meskipun dalam situasi putus asa, Lexia entah kenapa merasa sedikit tenang saat dia melihat pemuda itu. Oleh karena itu, karena rasa amannya, benang ketegangannya putus, dan dia langsung pingsan. Bab 3, Bagian 3. Beberapa hari setelah melawan Goblin Elite, penjelajahanku telah mengalami kemajuan pesat, dan setelah mendapatkan beberapa keterampilan yang berguna selama ini, aku tidak perlu memberi tanda apapun untuk kembali ke rumah lagi. Selain keterampilan baru, bertarung melawan monster baru juga meningkatkan level dan keterampilan bertarungku. Aku menguangkan barang yang aku dapatkan dan mendapat banyak uang darinya. Jadi, inilah statusku saat ini. Tenju Yuya. Pekerjaan, tidak ada. Tingkat, 200. Sihir, 5000. Serangan, 7000. Pertahanan, 7000. Kelincahan, 7000. Intelijen, 4500. Keberuntungan, 7500. Tekanan darah, 0. Keahlian, penilaian, daya tahan, item box, pemahaman bahasa, seni bela diri sejati, 4, deteksi kehadiran, membaca cepat, memasak, 3, peta, menghindar, deteksi kelemahan, asimilasi. Judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya. Aku tumbuh lebih besar dari perkiraanku dan mengalami rasa sakit yang hebat ketika aku sedang tidur, tapi akhir-akhir ini aku sudah terbiasa. Atau lebih tepatnya, sepertinya rasa sakit yang parah dan suara-suara itu sudah hilang. Sepertinya struktur tubuhku sudah lengkap, artinya tidak ada cara untuk merombaknya lagi. Tapi tetap saja, kekuatan fisikku jelas meningkat, jadi mungkin belum berhenti berkembang sepenuhnya. Yah, aku sebenarnya tidak mempedulikannya. Aku senang asalkan tidak sakit lagi. Juga, ini adalah efek dari keterampilan baru. Peta, ini akan menampilkan peta tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi sekali. Dodge, lebih mudah menghindari serangan lawan. Deteksi kelemahan, cari tahu kelemahan lawan. Asimilasi, memungkinkan kamu menyatu dengan alam untuk menghapus kehadiran dan tanda ajaib kamu. Semuanya adalah skill yang berguna, apalagi berkat map penjelajahanku menjadi lebih mudah. Dodge, entah bagaimana membuatku memahami waktu serangan musuh, dan deteksi kelemahan, membuatku tahu titik di mana aku bisa memberikan banyak kerusakan pada lawanku. Asimilasi sangat berguna dan membantu jika aku perlu bersembunyi sambil mengamati keadaan monster, dan aku menguasainya hanya dalam waktu singkat. Ini adalah keterampilan yang hebat bagi aku yang tidak memiliki pengalaman bertarung, dan berkat ini, aku bisa bertarung dari depan akhir-akhir ini. Juga, item drop yang aku peroleh dari pertempuran semuanya bernilai 10 juta yen, didapat dari konversi uang. Aku mengelola semuanya di item box. Aku tidak punya PC atau apapun, tapi menurutku itu akan berguna jadi aku ingin membelinya. Bagaimanapun, kehidupan SM aku hampir dimulai. Dengan kata lain, hari-hari buruk itu akan dimulai lagi. Yang terpenting, ini akan sangat sulit bagiku karena akan membatasi waktuku untuk menikmati dunia tak dikenal ini. Tentu saja, aku juga perlu belajar, tetapi pergi ke sekolah tetap saja menyusahkanku. Mari kita kesampingkan saja. Aku tidak ingin memikirkan sekolah karena aku berada di tempat yang menyenangkan sekarang. Aku tahu itu hanya pelarian, tapi aku harus melupakan segala hal tentang sekolah sekarang. Menjelajahi dunia yang berbeda ini telah menjadi rutinitas harianku. Rutinitas ini akan berlanjut hingga sekolah menengah dimulai. Aku memegang tombak absolut di tangan aku sekarang, tetapi dalam beberapa hari terakhir, aku juga bertarung dengan senjata lain atau tangan kosong, dan jika kamu bertanya kepadaku mengapa aku terus memegang tombak itu, hanya karena memegang tombak itu cocok untuk karakterku. Meskipun aku sering menggunakan Omni Sword juga. Aku berkeliaran di hutan untuk sementara waktu sampai sekarang, tetapi tidak ada monster yang keluar secara khusus. Namun demikian, aku juga menilai jamur dan kacang-kacangan aneh di sepanjang jalan dan melemparkannya ke dalam item box. Kadang aku juga menguangkannya, dan tergantung efeknya, aku juga memakannya di rumah. Aku bisa memilih barang yang ingin aku tunaikan, itu sebabnya aku juga bisa membawanya kembali ke bumi. Dalam arti tertentu, dunia yang berbeda ini adalah tempat penyimpanan makanan bagiku. Ngomong-ngomong, aku mencoba memakan daging manusia babi kelas tinggi yang kudapat saat aku mengalahkan monster babi berkaki dua bernama Orc Elite. Rasanya sangat enak.
Lagi pula tidak ada masalah memakannya menurut penilaian. Itu sebabnya drop item juga menjadi makanan dan sumber keuanganku. Aku senang karena aku tidak perlu pergi berbelanja di luar berkat itu. Lagi pula, aku tidak ingin membuang waktuku untuk pergi keluar. Dan kemudian, saat aku berjalan melewati hutan sambil mengumpulkan barang-barang, aku mendengar suara-suara keras. Apa itu? Aku terkejut dengan suara keras dan benturannya, jadi aku melanjutkan ke arah itu dengan hati-hati. Hah? Apa yang terlihat dalam pandanganku adalah monster yang lebih menonjol dari goblin elit. Ia berdiri berlumuran darah. Ketika aku melihat lebih dekat, ada benda-benda berserakan seperti daging di sekitar goblin yang aku tidak tahu daging apa itu. Aku kehilangan kata-kataku tanpa sadar melihat tragedi ini, tapi aku segera kembali sadar dan mengaktifkan. Jenderal Goblin. Tingkat 200. Sihir 1000. Serangan 9000. Pertahanan 3000. Kelincahan 500. Intelijen 500. Keberuntungan 100. Tampaknya menjadi jenderal setelah elit. Dan itu adalah monster yang belum pernah kulihat dalam beberapa hari terakhir ini. Bagaimanapun, keseimbangan statusku lebih baik dari itu, tapi kekuatan serangannya berbahaya. Aku tidak tahu apa yang menyebabkannya mengamuk seperti itu, tapi menurutku lebih baik menunggu dan melihat saja. Aku ingin bertarung melawan monster yang memiliki status lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak pengalaman bertarung. Jadi aku memutuskan untuk pergi diam-diam. Tetapi, apa? Aku melihat seorang gadis seumuran denganku duduk ke arah Jenderal Goblin. Dia mengenakan gaun yang sepertinya berkualitas bagus, dan aku tidak yakin kenapa dia ada di hutan seperti ini, tapi bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang pernah kutemui di dunia ini. Seharusnya aku bahagia, tapi tidak dalam situasi ini. Saat Jenderal Goblin mengangkat pedangnya, aku melemparkan tombak absolut yang ada di tanganku. Swoosh! Bas! Jenderal Goblin langsung menyadarinya dan mencegahnya dengan pedang yang diayunkannya dengan kecepatan luar biasa. Aku berlari sekuat tenaga dalam kesempatan itu, aku menaruh seluruh bebanku di kakiku dan melompat ke pedang Jenderal Goblin. Bang! Whoosh! Jenderal Goblin terbang jauh karena seranganku dengan kecepatan penuh. Setelah mendarat, aku mendekati gadis itu sambil mengumpulkan Absolute Spear yang kembali ke tanganku. Apa kamu baik-baik saja? Saat aku memanggilnya, dia menatapku dan tampak terkejut, lalu dia terjatuh seolah benangnya putus. Hei, hei, hei. Apakah dia sudah mati? Aku tidak sabar, tapi saat kulihat lagi, dia masih bernapas, jadi sepertinya dia pingsan. Sambil merasa lega, aku merasakan intimidasi yang luar biasa, dan aku segera mengalihkan pandanganku ke arah itu. Jenderal Goblin menatapku dengan marah. Aku menahan tombak absolut dan menghadap Jenderal Goblin. Kami menyiapkan senjata satu sama lain dan mencari peluang untuk menyerang. Namun, sepertinya tidak ada celah pada Jenderal Goblin dari pandanganku, dan sepertinya aku juga tidak memberikan kesempatan apapun, dan sepertinya kami tidak tahu cara menyerang satu sama lain. Jenderal Goblin meraung. Ia akhirnya kehilangan kesabarannya dan tanah hancur karena kekuatan langkahnya dan menyeret pedang besarnya dari samping. Ketika aku melihat serangan itu, naluriku mengatakan kepadaku bahwa hal itu tidak dapat dicegah, dan kemudian aku memegang gadis yang sedang berbaring dengan tergesa-gesa dan mengambil jarak yang jauh. Aku menurunkan gadis itu, lalu segera menyerang Jenderal Goblin. Ga. Tapi Jenderal Goblin menerima pukulanku dengan mudah. Dan kemudian bereaksi dari keadaan itu, dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang dapat menghancurkan keberadaanku. Gah. Aku dikirim terbang oleh kekuatan itu. Tapi aku berhasil mendapatkan kembali posturku di udara saat aku hendak menabrak pohon, dan mendarat di pohon tempat aku terlempar. Itu berbahaya, hei. Keringat dingin mengalir tanpa sadar di tubuhku setelah merasakan kekuatan Jenderal Goblin. Ia hanya memiliki kekuatan serangan yang tinggi, dan sejujurnya, aku pasti akan kalah meski aku melawannya dengan bodohnya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memberikan pukulan mendadak. Untungnya, aku memiliki status yang lebih baik kecuali seranganku. Aku harus memanfaatkan status ini dan senjataku juga. Aku segera menjadikan pohon itu sebagai pijakan dan menyerang Jenderal Goblin. Ia mencoba memotongku dengan pedangnya yang besar, dan mengayunkannya pada saat aku mendekat seperti pemukul baseball. Jika aku terus seperti ini, aku pasti akan mati. Dan ketika aku hampir menabrak pedang Jenderal Goblin, aku menusukkan tombak absolut milikku ke tanah. Ga. Pedang Jenderal Goblin terayun di udara saat aku berhenti tiba-tiba.
Aku melompat dengan penuh semangat sambil menusukkan tombak absolut seperti lompat galah. Saat aku melewati Jenderal Goblin, aku mengeluarkan busur tanpa bentuk dari item box dan menembakkan beberapa anak panah tak kasat mata. Namun, Jenderal Goblin yang merasakan serangan itu mengayunkan pedang besarnya ke udara kosong dan mencegah panah tersebut. Tapi pada kesempatan itu, aku mendarat di pohon dan melemparkan tombak absolut yang baru saja kembali ke tanganku ke arah Jenderal Goblin. Guguguga. Jenderal Goblin bahkan mencegah serangan itu dalam posisi yang sulit. Tapi itu bukan satu-satunya seranganku. Di saat yang sama melemparkan tombak absolut, aku melompat ke arah Jenderal Goblin dengan pohon sebagai pijakan sambil memegang pedang Omni di tangan kananku. Gah! Jenderal Goblin, yang akhirnya menyadari keberadaanku, berusaha mati-matian untuk mencegahku. Sudah terlambat. Jenderal Goblin memekik kesakitan. Aku memotong tubuhnya menjadi dua dengan momentum yang sama. Perlahan-lahan jatuh, lalu menjadi partikel cahaya dan menghilang. Setelah memastikan itu, aku mengalihkan pandanganku ke gadis yang masih pingsan. Apa yang harus aku lakukan padanya? Sebuah pesan muncul di hadapanku yang benar-benar bingung dengan situasi ini. Naik tingkat. Ah, ya. Untuk saat ini, aku segera mengumpulkan drop item Goblin General dan kemudian mendekati gadis itu. Gadis itu mengenakan pakaian berkualitas tinggi yang tidak cocok untuk tempat seperti ini. Ini juga pertama kalinya aku melihat pakaian yang begitu murni. Saat aku sedang serius memikirkan apa yang harus kulakukan, tiba-tiba aku merasakan kehadiran seseorang mendekat. Bu, Lexia sama. Aku bisa mendengar suara manusia saat kehadirannya mendekat. Maksudku, Lexia sama. Apakah gadis ini? Kalau dipikir-pikir, aku melihat sekeliling sejenak dan teringat ada pemandangan yang agak aneh, seperti darah dan potongan daging. Iya, aku mau melihatnya, tapi itu tidak cukup membuatku muntah. Namun, jika aku bertemu dengan orang-orang yang mencari gadis dalam adegan seperti itu, aku tahu itu akan menjadi kesalahpahaman. Haruskah aku bersembunyi saja? Aku buru-buru bersembunyi di semak-semak terdekat dan mengaktifkan skillku, asimilasi. Segera setelah aku melakukannya, beberapa prajurit mirip pendekar pedang muncul. Sementara semua orang mengenakan baju besi serupa, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dari atas baju besinya tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan sekitarnya. Ini. Lagi pula, memang benar untuk tidak bertemu orang-orang ini dalam tontonan ini. Yah, aku tahu kalau aku sudah tidak normal lagi. Para prajurit yang sedang mencari akhirnya menyadari gadis itu pingsan di bawah pohon terdekat. Lexia sama. Para prajurit bergegas menghampirinya untuk memeriksa keselamatannya. Salah satu prajurit menggumamkan sesuatu, lalu memancarkan cahaya putih pucat dari tangan kanannya dan menempelkannya ke tubuh gadis itu. Hah, apakah itu ajaib? Wah, luar biasa. Saat aku sangat senang melihat keajaiban itu, para prajurit menghela nafas seolah-olah mereka merasa lega dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sekarang aku sudah menggunakan sihir pemulihan, lukanya sudah sembuh. Sepertinya dia baru saja pingsan tadi. Hah, aku lega itu hanya luka ringan. Setelah memastikan keselamatannya, para prajurit merasa lega, lalu dengan lembut mengangkatnya dan berdiri sambil berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Aku penasaran dengan apa yang terjadi di sini, tapi tidak baik tinggal di sini dalam waktu lama. Ayo kembali sekarang. Ya, semua orang membalas kata-kata ksatria parubaya itu dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah memastikannya, aku kemudian mengambil nafas. Fiuh, aku bertanya-tanya apa yang harus kulakukan sebelumnya, tapi sekarang aku senang masalah ini terselesaikan dengan aman. Aku cukup bingung, tapi ini adalah pertemuan pertamaku dengan seseorang dari dunia lain. Meskipun aku tidak bisa berbicara dengan mereka,